Audio Jungle. Audio Jungle. قراءة التصريح للمتخرجات إلى أختين فيلادوي فرانسيسكا الطالبة من السنة النهائية عرف الله من ترنغالي وأختي تريسلكسيا أسي الطالبة من السنة النهائية عرف الله من Tegal. Pembacaan ikrar alumni yang akan dibacakan oleh saudari Filadwi Francisca, santriwati kelas 6 akhir MDI asal Trenggalek, dan saudari Triseleksia Asih, santriwati kelas 6 akhir MDI asal Tegal. Al-waktu iyahuma, padanya disilakan. Ikrar alumni Pesantren Putri Al-Mawaddah. Coper Jetis Ponorogo, periode 1437-1438 Hijriah, 2016-2017 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, alumni Pesantren Putri Al-Mawaddah, adalah seorang santriwati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpandangan luas, beramal soleh, berbudi luhur, berjiwa mandiri, dan berbakti kepada masyarakat. Kami, alumni Pesantren Putri Al-Mawaddah, adalah tulang punggung himpunan keluarga dan alumni Al-Mawaddah. Kami, alumni Pesantren Putri Al-Mawaddah, wajib menjaga ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kami, alumni Pesantren Putri Al-Mawaddah, bertanggung jawab atas kemajuan dan kelestarian Pesantren Putri Al-Mawaddah. Kami, alumni Pesantren Putri Al-Mawaddah, wajib menjaga dan membela nama baik Pesantren Putri Al-Mawaddah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau'izah hasanah min muassisil Ma'had Al-Mawaddah Al-Mukarram Kiai Al-Haj Hasan Abdullah Sahal.
Amanat dari pendiri pesantren Putri Al-Mawaddah yang kami hormati Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Fatafaddalu mashkura. Beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengajar anak kelas 6. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bari'in nasam, khaliqil lawhi wal qalam, allamal insana ma lam ya'lam, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-ilahul malikul akram, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-hadi ila sabilil aqwam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja duduk mencoba berbicara lama atau panjang sesuai dengan kekuatan yang ada, dan sekarang baru pukul 9 lebih, belum sampai jam 10. Insyaallah saya akan berbicara dan mungkin tidak teratur dengan baik. Pertama, saya melihat angka, subhanallah, 3169 alumni Al-Mawaddah. Tadi saya ingatkan Ustadz Ustukhori, saya mengkritik pondok lain karena Pak Kiainya salah menyebutkan pondoknya. Mana? Ada. Kenapa? Nggak pakai tasdid. Jadi waktu itu seperti kamu, saya tidak mau menyebutkan yang pondok yang mana ini. Al-Mawaddah itu pakai tasdid, jangan Al-Mawaddah. Jadi meskipun kamu mau pulang, ya, di mana saja, di kamar, di kelas, di lapangan, di sawah, di pertemuan, supaya tidak salah menyebutkan Al-Mawaddah. Nah, bukan dengan Al-Mawaddah. Apa Al-Mawaddah? Al-Mawaddah, santri putri Al-Mawaddah. Santri putri Al-Mawaddah. Apa? Tasdid. Ya.
Saya ngomong Pak Zuhri, saya mengkritik pondok lain, kiainya menyebutkan pondoknya keliru. Enggak tanya Mawaddah juga ketularan. Apa. Mawaddah ini pakai tasdid. Piye? Al Mawaddah. Oh iya. Jadi supaya diingatkan, ya marsnya, ya himnenya, tasdidnya supaya ditunjukkan. Jangan hanya Mawaddah. Mawaddah. Kalau Mawaddah itu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang kita pakai wa ma qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Jadi termasuk ustadz-ustadzah semuanya supaya ingat, pondok kita, pesantren kita ini namanya Al-Mawaddah, bukan Mawaddah saja. Karena apa? Kita sitir dari ayat Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Jadi bukan wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Jadi anak-anak dikumpulkan pondok, dimasukkan pesantren biar menjadi manten, ya bukan. Jadi apa? Menjadi orang yang mempunyai kasih sayang terhadap keluarga. Itulah awalnya. Kemudian al-mawaddah, dalam melihat sesuatu kita harus tetap ingat W5H1. Apa? Sudah tahu semua? Sudah? Baik, kalau gitu saya teruskan saja. Sebelum di samping what, who, where, when, why dan sebagainya, how, jangan lupa pondok pesantren itu kemana dan akan dikemanakan. Kemana dan dikemanakan, oleh siapa? Zaman sekarang ini penyakit untuk mengatur orang lain dengan caranya, dengan ambisinya, sehingga mereka tidak tahu apa itu pesantren, pengen ngatur pesantren. Orang luar tidak tahu pesantren, pengen ngatur pesantren. Salah. Pesantren itu unik sekali, tidak mudah untuk diatur oleh pihak luar. Maka yang ada di dalam harus tahu kemana pesantren itu dan akan dikemanakan. Pimpinannya, pengasuhnya, guru-gurunya harus tahu pondok ini kemana. Terus jangan lupa akan dikemanakan. Itulah maka semuanya supaya mengingat kembali khutbatul ars. Khutbatul ars. Status pondoknya, status pesantrennya gimana? Jangan sampai berubah. Saya mau tanya. Al-Mawaddah itu adalah sanawiyah aliyah yang dipondokkan, yang diasramakan. Al-Mawaddah itu adalah pondok pesantren gontor tetapi perempuan. Pondok Al-Mawaddah itu adalah pondok pesantren khusus putri yang bebas. Keempat, pondok pesantren Al-Mawaddah itu adalah pondok pesantren untuk mendidik anak-anak perempuan secara yang islami. Empat ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Mana yang betul? Apa? Lah kalau kamu sanawiyah aliyahnya kamu nggak lulus, kalau sanawiyah aliyahnya dibubarkan,
Setuju? Ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu, enggak tanya bapak-bapak. Bagaimana kalau pondok ini dibuat pondok sanawiyah aliyah tapi diasramakan? Setuju? Yang jawab kok anak itu loh. Ini suaranya bukan ibu-ibu. Ada ibu-ibu? Ibu-ibu masih bisa angkat tangan? Coba angkat tangan ibu-ibu sebelah mana? Oh, yang sini sana, yang kanan enggak ada. Baik. Al-Mawaddah ini sanawiyah aliyah yang diasramakan. Bagaimana ibu-ibu? Betul? Hah? Dua, bapak-bapak, ibu-ibu. Al-Mawaddah ini gontor tapi perempuan. Betul? Ya. Yang ketiga, Al-Mawaddah ini pondok pesantren putri yang bebas. Yang keempat, Al-Mawaddah ini pondok pesantren putri untuk mendidik anak-anak perempuan jadi anak yang baik. Kalau gitu nomor 1, nomor 2, nomor 3 dibubarkan. Enggak ada sanawiyah, enggak ada aliyah, enggak ada ujian, enggak ada syahadah negeri, enggak ada sarjana itu dan sebagainya. Setuju? Itu namanya itu sendal pancing itu. Susah ya bahasa Inggrisnya apa sendal pancing itu. Orang mengail itu pakai air itu, ini ada ikan. Ikan mau ngambil cacing, tarik lagi, ambil lagi, tarik lagi, tidak, ambil lagi. Ikan mau ngambil kail, tarik lagi, tarik lagi. Itu namanya apa? Sendal pancing. Jangan mau, saya tidak mau. Pondok ini mempunyai kepribadian. Pernah saya ajarkan punya jati diri. Betul? Ditulis catatannya. Jati terus dua, buka tuh kertasnya, buka catatannya. Kalau perlu status Sukhori tembok-tembok ditulis itu, karena zaman sekarang orang tidak punya jati diri. Punya jati diri. Apa? Enggak, tunggu. Oh, belum harga diri. Belum. Apa? Nah, sebelah sana ada yang betul. Jati diri, bina diri. Belum membina diri, jangan gayanya Pak tahu diri. Setelah dia sudah bina diri, tahu diri. Tahu diri akhirnya harga diri, punya harga diri. Ya apa tidak? Karena punya harga diri, dia jaga diri. Habis itu juga tahan diri. Kalau tidak, kebalikannya, tidak tahu diri, unjuk diri, jual diri, tidak laku, bunuh diri, gantung diri. Na'udzubillah. Ayo sebelah barat. Yang satu apa?
Nah, jadi kamu harus bisa tahan diri. Sekarang ini orang yang tidak punya jati diri, bangsa kita ini banyak yang lupa diri. Karena apa? Karena tidak mau membina diri. La haula wala quwata illa billah. Itulah kita punya jati diri. Status kita swasta, status kita ini adalah pesantren, status kita adalah lembaga pendidikan, status kita adalah modern, artinya bahwasanya ke depan, teratur, pakai aturan, pakai struktur. Betul? Bagaimana pondok ini diatur dengan organisasi atau tidak? Ya, baik. Terus cita-citanya kemana? Orientasinya kemana? Apa? Al-mawaddah fil qurba wa may yaqtarif hasanatan najillahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Jadi membina keluarga untuk bertambah amal soleh, nanti Allah akan memberi ampunan dan Allah bersyukur. Untuk membina umat, untuk membina umat. Al-mawaddah fil qurba wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Nah, innallaha ghafurun syakur. Ini namanya apa? Jati diri. Baik. Usikum wa iyaya. Saya apa? Tenggorokan saya agak kurang agak gatel-gatel karena kemalaman berapa malam ini tadi. Karena acaranya tidak habis-habis. Hari ini di sini, nanti sore di sana, di situ dan sebagainya. Doakan saja sehat. Mudah-mudahan tidak usah sampai jam sore, soalnya 1 jam 2 jam ini mudah-mudahan sembuh. La haula wala quwata illa billah. Apa isi pondok pesantren? Usikum iya ya, supaya tahu semua. Ini termasuk khutbatul ars. Yang tidak boleh tidak ada. Dengarkan, yang tidak boleh tidak ada. Artinya wajib ada. Apa? Apa? Apa tadi? Kiai, santri. Coba dengarnya apa? Dengar. Apa? Masjid. Itu lahiriahnya. Isi pendidikannya apa? Tulis, hafalkan. Semua tuh. Yayasannya, sekolahnya, wali muridnya seperti itu. Yang tidak boleh tidak ada dalam pesantren adalah keislaman. Nah, kalau tidak ada keislaman itu bukan pesantren. Ada enggak di Mawadah? Di pondok pesantren yang lain ada apa tidak? Baik, yang kedua, yang harus ada dan tidak boleh tidak ada dalam pondok pesantren adalah keilmuan. Pondok pesantren yang tidak ada keilmuan itu namanya kos-kosan. Ya apa tidak? Itu kos itu namanya. Kos atau hotel atau apa namanya, itu tidak ada keilmuan, tidak ada proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah kemasyarakatan. Artinya hubungan antara santri dengan santri, santri dengan guru, guru dengan santri, guru dengan yayasan, dengan kegiatan-kegiatan. Ada kemasyarakatan, ada yang di dalam pondok. Ada yang mengatur, ada yang diatur, ada aturan, ada yang diikuti, ada waktu pagi, sore, siang, malam. Ini sesuai dengan kemasyarakatan.
kesempatan. Di seluruh pondok pesantren diajarkan bagaimana santri itu nanti kalau sudah kembali ke masyarakat. Fahim tum? Nah, jadi kemasyarakatan adalah dibekali kehidupan pesantren untuk nanti diajarkan di masyarakat. Apa namanya nih tadi? Kemasyarakatan. Makanya antara pondok pesantren dengan pondok pesantren ada yang dipenting di sana, tidak dipentingkan di sini, ada yang dipentingkan di sini, tidak dipentingkan di sana dan sebagainya. Itu karena apa? Kemasyarakatannya berbeda-beda. Di sini tidak diajari bagaimana menyetem atau menyetel pertandingan sepak bola, karena perempuan tidak ada yang main bola. Betul? Ya apa tidak? Iya. Di sana di laki-laki juga tidak diberi pelajaran-pelajaran kewanitaan. Karena apa? Nanti dia berubah warnanya nanti, kalau itu nanti bahaya itu. Kalau di sana diajarkan tentang kewanitaan, nanti jambulnya itu beda-beda itu nanti. Nanti rambutnya itu sudah berbeda nanti ya. Baik, kemasyarakatan. Kemudian, supaya tahu ciri pondok pesantren di Indonesia itu, karena yang mendirikan itu para aulia, para ulama, para pendahulu, leluhur kita. Pondok pesantren itu didirikan untuk mengusir penjajah dan penjajahan. Maka pondok pesantren itu anti penjajah dan penjajahan. Pahlawan-pahlawan, syuhada-syuhada itulah yang membuat Indonesia merdeka. Sekarang akan dilupakan, sejarah ini akan dilupakan, dan jati diri pondok pesantren juga akan dirusak. Paham tum? Nah, jadi begitulah. Apa tadi? Anti penjajah dan penjajahan. Pondok pesantren menjadi benteng terakhir umat Islam. Benteng terakhir Islam, umat Islam adalah di pesantren. Ambruk Islam kalau tidak ada pesantren. Karena apa? Kalau sekarang ini yang layak dan pinter atau berhasil mendidik itu adalah dari pesantren. SD, SMP, SMA, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ini pendidikannya tidak masuk semuanya tidak masuk. Karena apa? Mereka hanya belajar saja, tapi tidak dididik dengan baik. Tidak ada keilmuan, tidak ada kemasyarakatan, tidak ada keislaman dengan baik. Pondok pesantrenlah tempat digodok 24 jam. Anak-anak ini dikunjungi tiap minggu atau tiap bulan atau tiap tahun. Coba, bohong itu dosa apa tidak? Pertanyaannya, saya tanya, kelas 6 aja yang jawab, kelas 6. Yang tidak kelas 6 jangan jawab dulu. Anak-anak Al-Mawaddah ini yang dijenguk oleh wali muridnya setahun sekali, berapa persen? Coba anak kelas 6. Tujuh? 10%. Baik. Yang dikunjungi wali muridnya setengah tahun sekali, berapa persen? 20? Berapa?
yang dikunjungi tiap bulan. Astagfirullahaladzim, cilaka. Jadi anak-anak ini mayoritas 50% itu tiap bulan dikunjungi orang tua. Pertinyi-inyi. Ini yang jelek, yang salah santrinya atau orang tuanya? Enak aja, nggak ada yang salah. Itu dijawab nggak ada yang salah. Jadi wali murid mengunjungi santri sebulan sekali itu baik. Payah. Dengarkan, yang betul kalau bisa tidak dikunjungi, kenapa dikunjungi? Jangan terbalik. Kalau bisa dikunjungi, kenapa tidak dikunjungi? Itu salah. Dengarkan. A. Kalau bisa dikunjungi tiap bulan, kenapa tidak? Yang kedua, kalau tidak bisa dikunjungi, kenapa kalau bisa tidak dikunjungi, kenapa dikunjungi tiap bulan? A apa B? Saya ulangi, saya takut omongan saya salah. Kalau bisa dikunjungi tiap bulan, kenapa tidak dikunjungi? Kedua B, kalau tidak dikunjungi, kalau bisa tidak dikunjungi, kenapa harus dikunjungi tiap bulan? A apa B? Baik, ini pertanyaan yang ketiga. Yang benar dan yang baik A apa B? Wah, ini berarti dua-duanya salah semua, ini tidak enak. Fahim tunna apa? Kalau memondokkan anak berarti tidak untuk mengunjunginya. Memondokkan itu dipondokkan, merantau dikunjungi terus. Itu namanya enggak merantau. Enggak betul. Ya, coba kapan-kapan diadakan survei. Anak-anak ini yang dikunjungi tiap bulan siapa? Pertanyaan yang terakhir, apa ada anak yang dikunjungi oleh orang tuanya lebih sedikit dari 1 bulan? Ada? Ada? Banyak? Hah? Apa? Oh, ponoro anak PO. Ya. Itu kurang mendidik. Bapak-bapak, ibu-ibu, serahkanlah pendidikan anakmu kepada pengasuh pondok, pada pengatur pondok, pada pimpinan pondok. Soalnya apa? Makin sering mendatangi pondok, paling sering saking seringnya mengunjungi anak, semakin semangat untuk intervensi, untuk wadul, untuk komplain, untuk ini itu dan sebagainya, anaknya goncang. Ya. Jadi usahakan
anak-anak itu tidak usah dikunjungi. Kalau apalagi kalau di bawah sebulan kok dikunjungi, itu namanya ndak mondok, itu namanya kos-kosan, ndak boleh. Baik. Kemudian operasional yang ada di dalam pondok, alhamdulillah pondok memang berbeda, mempunyai keunikan. Ya Allah, semuanya ingin untuk mendidik putri, santri, putri Al-Mawaddah berhidup dalam kesederhanaan. Sederhana, simple is beautiful. Apa? Sederhana itu indah, sederhana itu cantik. Bukan yang neko-neko itu yang cantik, mengerikan. Wong itu kaya keruwak. Simple is beautiful. Ndak usah neko-neko. Betul? Kecantikan wanita itu bukan hanya di warnanya, bukan di gayanya, bukan jadi itunya saja, tetapi kewanitaannya yang penting. Apa? Kewanitaannya. Nah, itulah saya ingatkan 3.169 alumni Al-Mawaddah. Ada yang di Mesir, ada yang di mana perguruan tinggi. Sudah ada yang anaknya dipondokkan ke sini. Subhanallah. Jadi sudah cucu-cucu. Ukuran manusia, andai kata kami ini sudah mati semuanya, ini yang 3.169 insya Allah bertanggung jawab. Tadi ada ikrar alumni, betul? Siap untuk membantu, siap untuk menjaga kelangsungan Al-Mawaddah, betul? Nah, jangan sampai kamu semakin tua, semakin lupa, semakin kaya, semakin lupa. Innal insana khuliqa halu'an. Idza masahul syarru jazu'an wa idza masahul khairu manu'an. Manusia itu di surat Al-Ma'arij kalau enggak salah. Manusia itu adanya hanya sedih saja, khawatir saja. Gimana khawatirnya? Kalau lagi ndak enak, sedih, pelit, takut kalau mati. Kalau lagi kaya, lagi jaya, lebih pelit lagi. Disuruh minta sumbangan, ndak memberi. Ya Allah. Waktu melarat takut mati, waktu kaya takut memberi. Innal insana khuliqa halu'an. Idza massahu syarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'an illal musallin. Jadi jangan sampai begitu, kamu bertanggung jawab. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Hari ini hari haflatul ikhtitam, saya bisa datang bersyukur sekali. Acaranya ya cukup menarik. Nanti malam masih ada acara, tapi saya tidak menjanjikan untuk datang karena banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan hari ini, hari Sabtu, hari Ahad. Hari Senin saya harus pergi sampai Selasa, sampai Rabu ada acara di Al-Muqaddasah. Ada pengarahan atau pembekalan anak kelas 6, pergantian pengurus OPM dan panitia dan sebagainya, undangan-undangan sebelum Ramadan dan di waktu Ramadan dan macam-macam lagi. Maka doakan saja sehat dan mudah-mudahan nanti pada acara ini nanti antum bisa menjalankannya dengan baik. Doakan kami semuanya. Pondok pesantren sekarang itu laris sekali. Banyak sekali orang-orang yang pengen masukkan anaknya ke pondok pesantren, dan banyak orang yang ingin untuk merintis pondok pesantren. Banyak sekali orang yang
mewakafkan tanahnya, pengen mewakafkan tanahnya ke kita, ke Mawaddah juga, ke Mawaddah juga, apalagi ke Gontor. Ya Allah, ribuan, paling enggak itu puluhan hektar diwakafkan untuk pondok, tapi belum tentu diterima. Karena apa? Ngurusi yang ada saja sudah masih kurang bisa. Makanya kesempatan ini kesempatan untuk berjuang. Anak-anakku alumni Al-Mawaddah, jangan lupa mengabdi kemana? Ke masyarakat, pesantren. Kalau bisa, saya kira anak-anak kita sudah banyak yang menjadi Bu Nyai. Ada apa tidak? Alumni Al-Mawaddah yang sudah jadi Bu Nyai, ada apa tidak? Ada, Masya Allah. Bisa pidato, bisa berdoa, bisa mengajar, dihormati, dihargai. Ya bersyukurlah begitu. Kamu semuanya ini syuhada, syahid. Idza ja'al mautu. Oh ya. Syukran. Idza ja'al mautu li talibil ilmi wa huwa ala hadhihi al-halah. Udah. Dengarkan, lihat saya, enggak usah melihat air. Ya. Kalau maut atau ajal datang terhadap seseorang yang sedang menuntut ilmu dan dia dalam keadaan menuntut ilmu, mati dalam keadaan mati syahid. Rawahu Tabrani. Idza ja'al maut li talibil ilm wa huwa ala hadhihi al-halah mata wa huwa syahid. Maka kamu ini syuhada, syahidat. Syuhada itu pahlawan, tapi tidak semua pahlawan itu syuhada. Ada kiai diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional, ditolak. Tidak mau saya jadi pahlawan, tidak mau jadi pahlawan nasional, tidak usah. Kenapa? Kiai dan santri dan kiai itu semuanya sudah syuhada. Semua syuhada itu pahlawan dan tidak semua pahlawan itu syuhada. Jelas? Banyak orang kafir yang berada di tempat makam pahlawan, tapi mereka bukan syahid, bukan syuhada. Antum semuanya ini mudah-mudahan dikasih umur panjang. Kalau mati syahid fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi man salaka tariqan yaltamisu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Masya Allah. Usikum wa iyaya, anak-anak sekalian, bersyukurlah di Indonesia, di tengah-tengah bangsa Indonesia yang masih belum menentu politiknya, bagaimana ekonominya, bagaimana keamanannya, bagaimana ideologinya, bagaimana budayanya, bagaimana nasibnya dan sebagainya. Pondok pesantren masih tetap tegar, teguh dengan identitasnya. Bersyukur, alhamdulillah. Indonesia merdeka tahun 45. Pondok pesantren sudah berdiri sejak 2 abad yang lalu. Bayangkan. Jadi jangan sampai kalah. Usikum wa iyaya. Kepada semuanya saja, sebagai calon-calon syuhada, syahidat, tinggalkan penyakit-penyakit, dajjal, egoisme. Tulis
Penyakit zaman sekarang itu egoisme. Saya gimana, anak saya gimana, saya dapat apa, berapa, saya dijadikan apa, saya. Itu namanya apa? Egoisme. Dajjal kedua adalah setan-setan materialisme. Dapat apa, berapa, rumah saya, gaji saya, sangu saya. Ini apa? Materialisme. Yang dipikir adalah materi saja. Saya dengan dia kayak mana ya? Dia dapat berapa, saya dapat berapa ya? Itu namanya materialisme. A, B, C, D, E. Kaya yang kaya yang mana, yang miskin yang mana? Mana yang paling kaya? Dari tanda-tanda itu manusia ini adalah manusia yang materialistis, melihat orang dari materinya dan dia selalu memikirkan materi. Apa namanya ini? Materialisme melanda bangsa kita, umat kita. Yang ketiga, hedonisme, cari keenakan, kenyamanan, hiburan, enteng-entengan. Yang nyeneng nih, pokoknya seneng, yang penting senang. Halal haram pokoknya senang. Baik buruk yang penting senang. Hedonisme, apa namanya ini? Ya, ada lagi pragmatisme. Pragmatisme itu adalah kalau pikirannya cepet, bisanya gini ya gini, ya sudah gini, tambal sulam, ngurusi sesuatu dengan tambal sulam, tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan ide, tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itu namanya pragmatisme. Artinya apa? Menyelesaikan masalah dengan pola tambal sulam, asal-asalan. Bisanya ya gini, tidak punya pikiran panjang. Itu namanya pragmatisme, praktis-praktisan saja. Itu namanya pragmatisme. Ini penyakit zaman sekarang. Alhamdulillah para wali murid zaman sekarang, wali murid yang mondokkan anaknya di pondok pesantren mempunyai pandangan tinggi, pandangan luas, pandangan panjang. Karena apa? Melihat yang akan datang, setan-setan, dajjal akan lebih banyak berkeliaran. Betul? Maka benar-benar wali murid mendapat mahkota dari Allah Subhanahu wa taala karena memondokkan anaknya, mengerti anaknya itu dididik. Saya tahu betul, subhanallah, yang namanya malu, al-haya di zaman ini sudah tipis sekali. Betul? Ibu-ibu, bagaimana malu zaman sekarang, tipis apa tebal? Ya Allah, makanya anak-anak perempuan tidak punya malu, harganya turun drastis. Anak perempuan, orang perempuan, wanita yang tidak punya malu, itu harganya turun drastis. Astagfirullahaladzim. Maka di pondok pesantren dididik ini semuanya sehingga menjadi wanita yang sempurna, zahiron wa batinan. Anak-anak kita supaya menjadi manusia yang ideal, mutafawwiq, tinggi derajatnya, menjadi idola, menjadi harapan orang tua. Anak-anakku sekalian, ada H3. Anak itu kalau lahir jadi hiasan. Ya, orang kalau punya anak mak ceprot, lahir pertama, ngwer nangis. Kalau punya suami tidak punya anak, aduh sedih karena belum punya anak. Anak itu menjadi hiasan. Betul? Betul?
Iya, dikudang-kudang, ditimang-timang karena punya anak. Agak besar dikit menjadi hiburan. Anak udah remaja, umur 12, 13, indah sekali, lincah, menarik, bersih, lucu, bikin orang tuanya itu kegila-gilaan dengan ayo anak saya besok akan jadi apa, suaminya besok dari gontor apa tidak, gitu pikirannya. Anaknya umur 11, 12, 13, ya Allah mudah-mudahan nanti anak saya kok cantik ya, kira-kira ada anak gontor mau nggak ya besok ya gitu. Ya Allah mudah-mudahan saingannya jangan banyak-banyak lah, mudah-mudahan anak saya masih laku gitu. Begitu masih remaja, betul Pak tidak? Hiburan orang tua, diajak jalan ke sana nak, jalan. Terus itu anaknya saya, itu anaknya Pak Budi, ya kok cantik ya. Ini akan dapat anak gontor. Loh, yang anak istri yang ustad itu loh, ustad. Pokoknya anak saya kalau nggak dapat ustad nggak mau deh pokoknya. Itu hiburan agak besar dikit. Kalau sudah kelas 6 tamat gini, bukan hiasan, bukan hiburan, harapan. Coba saya mau tanya anak yang sebelah barat. Tadi berapa? 1, 2, 3. Jadi kamu kalau sudah besar ini bukan hiasan, bukan hiburan, udah lewat. Harapan. Bu, betul ya Bu ya? Ibu kan mengharapkan anak-anak ini ya Bu ya. Karena apa? Ibunya sudah tua, capek, kadang-kadang pedes, kurang pedes, terlalu pedes, kadang-kadang ini capek, berjalan juga harus dituntun, kadang-kadang didampingi. Ya Allah, ibunya sudah semakin payah. Anak-anak menjadi harapan. Mudah-mudahan anak saya bisa membantu saya di rumah, bisa mendampingi saya, bisa membantu bapaknya dan sebagainya, menjadi harapan orang tua. Jadi kamu jadi anak kelas 6, tamat KMI, tamat MBI, tamat aliyah, kelasnya itu sudah kelas harapan. Bukan hiburan dan hiasan lagi. Karena apa? Kamu menjadi harapan orang tua. Mudah-mudahan kalau cari suami yang benar, yang baik, yang berguna. Jangan asal-asalan. Astagfirullahaladzim. Kamu kalau mau makan, milih makan yang baik apa tidak? Kalau mau pakaian yang baik apa tidak? Kalau mencari kawan yang baik atau tidak? Kalau mencari suami, betul? Kamu makan dengan cara Islam apa tidak? Kamu berpakaian seperti Islam apa tidak? Kamu memilih kawan dengan kawan yang muslim atau tidak? Kamu berbaik-baik dengan umat Islam atau dengan orang kafir? Nah, kamu memilih mertua yang Islam atau tidak? Memilih apa saja ya harus pakai agama. Kalau tidak pakai agama itu namanya kafir atau murtad pelan-pelan. Apalagi santri. Ya, santri itu dapat santriah dapat santri, mu'alimat, mu'alimin. Ya, setelah tamat baru kawin. Jangan terbalik, mu'alimat, mu'alimin belum tamat sudah kawin. Ya jangan, mu'alimat, mu'alimin setelah tamat baru mikir kawin. Ya begitu. Jadi kamu itu harapan supaya menjadi santri yang baik, mencari kawan yang baik, nanti pada tujuan yang baik. Ini orang tuamu, ya Allah nak. Sampai orang-orang yang kadang-kadang kurang baik pengen mencari suami yang ustad. Apalagi anak-anak yang kadang-kadang yang enggak, laki-laki yang enggak baik pengen mencari alumni pesantren. Karena apa?
dia bagus, masih asli murni, pakai berjilbab, mereka bisa ngaji, dia bisa menghormati suami. Saya kalau kawin kalau tidak sama anak santri ya saya nggak mau, khususan al-mawaddah. Kenapa? Oh di sana kewanitaannya bagus, orangnya halus-halus, orangnya mempunyai kewanitaan, anak-anaknya dididik dengan baik, rasa malunya tinggi, punya kesederhanaan, bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa, ya apa tidak? Begitu. Saya kira anak kelas 6 ini sudah ada yang naksir ini ya. Banyak? Yang tukang taksir itu siapa toh? Yang tukang taksir itu tukang jahit. Oh anak ini kira-kira bajunya 5 cm 10 cm itu naksirnya. Anak ini kira-kira tingginya 105, ini taksir. Naksir itu apa? Ini pekerjaan siapa? Penjahit. Nah makanya jadi kamu sudah ditaksir. Oh kepalanya besar mana dengan beluluk, kepalanya ini dengan kelapa tinggi mana, besar mana, itu namanya naksir. Jadi antum semuanya ini hati-hati meneruskan perjuangan bapak ibumu yang akan datang. Saya kira saya sudah cukup berbicara. Alhamdulillah tidak sampai 1 jam. Alhamdulillah tidak sampai ya. Alhamdulillah senang saya. Saya tadi jam berapa tadi itu? 3/4 jam tadi ya. Jadi sekarang sudah 3/4 jam. Bagus anak-anak. Saat-saatnya yang mendengarkan sudah capek, saya juga waktunya turun. Alhamdulillah. Tolong baca omongan saya, wasiat-wasiat saya yang tidak teratur, tidak tertib ini supaya difahami dengan baik. Insya Allah menjadi kenang-kenangan kamu untuk anak-anak kelas 6, anak-anak alumni ini nanti. Jangan lupa kamu menghimpun hikam, himpunan apa? Alumni dan keluarga Al-Mawaddah. Dengan identitasnya, dengan akhlaknya, dengan kerukunannya dan pengorbanannya. Datanglah ke pondok pesantren, datanglah Al-Mawaddah, datangi kunjungi Al-Mawaddah. Kalau baik disyukuri, kalau kurang baik diperbaiki. Dengarkan anak kelas 6, kalau sudah tamat entah kapan, umurnya berapa, supaya sering mengunjungi Al-Mawaddah. Kalau baik disyukuri, kalau kurang baik diperbaiki. Kalau baik ya biarkan saja, kalau jelek apalagi dibiarkan saja. Jangan. Kalau baik disyukuri, kalau tidak baik diperbaiki. Anak-anak kelas 6 dan seluruh alumni, ustadz-ustadzah semuanya saya ingatkan. Hikam kalau datang mengunjungi Al-Mawaddah jangan jadi tamu. Kalau kamu sudah menjadi hikam, alumni Al-Mawaddah, kalau mengunjungi Mawaddah jangan jadi tamu. Minta dilayani, minta dihormati, minta ini, ngeritik, ini itu dan sebagainya. Kalau datang ke Mawaddah, datanglah. Oh, dapurnya nasinya kurang, buat sendiri. Mau ngopi sendiri. Jangan, saya ini tamu, saya ini orang besar, saya ini sudah bupati sekarang. Mana layani? Saya alumni sini. Oh, tapi saya sekarang istrinya Pak Camat. Baru istri camat saja minta dihormati. Tidak. Kalau kamu sudah jadi hikam, masuk Al-Mawaddah, jadi tamu atau jadi tuan rumah? Jadi tuan rumah, mau minum-minumlah, makan-makanlah, kurang pedes nyambel sendiri, kurang manis cari gula, kalau nggak ada gula beli sendiri. Begitu. Setuju? Kok kelas 6 kok diem? Setuju?
Jadi kalau kamu datang ke Al-Mawaddah jadi tamu atau jadi pelayan sendiri? Menjadi tamu atau tuan rumah? Ya, begitulah. Jadi ada kekeluargaan yang tinggi sekali. Datang-datang ke Al-Mawaddah, dilihat alhamdulillah pondoknya bersih. Datang Al-Mawaddah kotor, mbak kok ini kok agak kotor sebelah sini, ayo kita bersihkan. Begitu, jangan pengurus ini kotor ini gimana ini, mana mungkin, mana tandalah nama. Ini bukan mental hikam, ini bukan mental Al-Mawaddah. Jadi kalau ada yang kotor, kurang nggak beres, hikam datang ke Al-Mawaddah. Kalau datang ke Mawaddah apa? Hei mbak, ini dapur ini bau, gimana kayak begini? Ya Allah, zaman saya bersih, rapi, korek. Nggak ada gini-gini zamannya. Dasar sekarang ini. Ini orang begini nih, hikam kalau dapat nilai rapot kira-kira 3,5. Yang baik, mbak, kok ada bau mbak? Kok seperti ada bau nggak enak? Ini apa ini? Anu Ustazah, ini. Mbak siapa? Saya dulu alumni sini. Oh iya, mari kita bersihkan mbak. Ya gitu, begitu. Itu hikam yang baik, bukan kritik, ngomel banget. Jelas? Nah, inilah gunanya hikam itu untuk ikut bertanggung jawab. Ya ini saja. Saya tidak puas kalau tidak berdoa, mendoakan dan minta doa. Berdoa, mendoakan, minta doa. Tidak pilih-pilih untuk minta doa. Hafalkan kata-kata ini. Berdoa, mendoakan, minta doa tanpa pilih-pilih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan kami keluarga besar Al-Mawaddah, pendiri, pimpinan, pengasuh, direktur, yayasan, semuanya dikaruniai kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketabahan, keteguhan, istiqamah, mencari melaksanakan yang paling benar dan paling baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk yang telah mendahului kita, almarhumah Ibu Sutika Sahal, juga Bapak Kiai Haji Ahmad Sahal dan keluarga besar Bani Sahal, pada yang telah berjasa kepada pondok, Bu Aminah, Bu Aminah Sahal, Bu Mukhtar Rahmat, Pak Zaini, dan semua yang pernah berjasa ke pondok kita ini, pada Al-Mawaddah, kita doakan diampuni dosanya, diterima amalnya, dibukakan pintu yang terbaik menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada kita semuanya dan keluarga besar yang telah dan sedang selalu memikirkan al-mawaddah, dibukakan jalan yang terbaik, hatinya, dadanya, fikirannya, rizkinya sesuai dengan ridho Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk para auliaul umur, wali-wali murid, wali-wali santri, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dibukakan jalan yang terbaik, jalan yang terbaik, jalan yang terbaik seluas-luasnya untuk berjuang, untuk memperjuangkan anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya menuju iman, Islam, ihsan, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kita semuanya, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, lakal hamdu ya Allah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma aslih ahwalana wa balligh mimma yurdika amalana wa akhtim bis solihati a'malana wa bil husna was sa'adati ajalana wa tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa khair fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta ya Allah wa la khaira illa khairika ya Allah. Allahumma ij'al kulla qada'in qadaytahu lana khairan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur mahadil muqaddasah wa al-mawaddah ودار السلام لعلى كلماتك لإقامة شريعتك يا رب العالمين. اللهم وفق أنصر معاهدنا جميعا إلى ما يصلح الإسلام والمسلمين ورزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا وهذا خير الرازقين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام شريعتك يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله عاجله وآجله وعلمنا ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طول أعمارنا وحسن أعمالنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا واختم بصالحات أعمالنا. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة راضية مرضية مرضية. اللهم هون علينا في سكرات الموت ووفقنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.